Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Apakah sehat-sehat aja nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan semuanya yang udah bersedia hadir pada penyuluhan siang hari ini. Terima kasih ya teman-teman udah nyempatin waktunya untuk uh, dapat hadir di penyuluhan kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya saya buka sessionnya. Baik, gimana? Apakah udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Anggela Lorenza. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang hubungan gizi pada bayi. Nah, yang pertama itu bayi usia 0 sampai 11 bulan itu merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Nah, periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi itu memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang yang optimal. Kemudian ada rekomendasi dari WHO atau UNICEF dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal, yaitu yang pertama memberikan air susu ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir atau yang sering kita kenal dengan IMD. Kemudian yang kedua itu memberikan hanya air susu ibu atau ASI saja secara eksklusif sejak lahir sampai dengan bayi itu berusia 6 bulan. Nah, kemudian yang ketiga itu memberikan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI sejak bayi berusia 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Kemudian yang keempat itu meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih sesuai kebutuhan energi bayi yang cukup selama setahun pertama kehidupan, sangat bervariasi menurut usia dan berat badan. Kemudian ada tafsiran kebutuhan energi bayi. Nah, tafsiran kebutuhan energi selama 2 bulan pertama yaitu masa pertumbuhan yang cepat adalah 120 kilokalori per kilogram BB per hari. Secara umum selama 6 bulan pertama kehidupannya, bayi ini memerlukan energi sebesar kira-kira 115 sampai dengan 120 kilokalori per kilogram per hari. Yang kemudian berkurang sampai sekitar 105 sampai dengan 110 kilokalori per kilogram per hari pada 6 bulan sesudahnya. Nah, asupan energi dapat diperkirakan dengan jalan menghitung besaran energi yang dikeluarkan. Jumlah energi dapat ditentukan secara sangat sederhana berdasarkan berat badan. Bayi berat 0 sampai dengan 10 kg memerlukan sekitar 100 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian mereka yang beratnya 11 sampai 20 kg membutuhkan 1000 kg kilokalori ditambah dengan 50 kilokalori per kilogram berat badan untuk kelebihan berat di atas 10 kg. Misalnya untuk 1 kg pada 11 kg. Nah, angka kecukupan energi berdasarkan tabel AKG 2004 itu adalah 550 kilokalori untuk usia 0 sampai 6 bulan
dan 650 kilokalori untuk usia 7-11 bulan. Nah, bayi membutuhkan lemak yang tinggi dibandingkan usianya yang lebih tua, sebab lemak digunakan sebagai penyuplai energi. Lebih dari 54% suplai energi berasal dari lemak. Energi dari lemak terutama dibutuhkan oleh bayi dalam keadaan sakit atau dalam tahap penyembuhan. Kemudian yang terakhir ada taksiran energi air susu ibu. Nah, air susu ibu atau ASI ini memasok sekitar 40-50% energi sebagai lemak, yaitu 3-4 gram per 100 cc. Kemudian lemak ini minimal harus menyediakan 30% energi yang dibutuhkan bukan saja untuk mencukupi kebutuhan energi, tetapi juga untuk memudahkan penyerapan asam lemak esensial, vitamin yang larut dalam lemak, kalsium, serta mineral lainnya, dan juga untuk menyeimbangkan diet agar zat gizi lain tidak terpakai sebagai sumber energi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Jika ada teman-teman ingin memberi pendapat ataupun pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidia Aryani. Saya izin bertanya, kenapa air susu ibu itu bisa berpotensi dalam tumbuh kembang bayi? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Nidia Aryani. Kenapa sih air susu ibu itu berpotensi dalam tumbuh kembang bayi? Nah, air susu ibu itu sangat berpotensi dalam tumbuh kembang bayi karena air susu ibu itu adalah cairan yang biologis kompleks yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan seorang anak. Bayi yang mendapatkan ASI itu umumnya tumbuh dengan cepat pada 2-3 bulan pertama kehidupannya, tetapi lebih lambat dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dari beberapa penelitian yang pernah saya baca, terlihat anak yang mendapat ASI ini jauh lebih matang, lebih asertif, dan memperlihatkan progresivitas yang lebih baik pada skala perkembangan dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan ASI. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif ini selama 6 bulan dapat merangkak dan duduk lebih cepat dibandingkan anak-anak yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI pada usia yang baru 4 bulan. Jadi dapat kita simpulkan pertumbuhan dan perkembangan yang anak yang optimal itu memerlukan dukungan nutrisi dan stimulasi yang adekuat. Nah, air susu ibu ini dapat memenuhi semua kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang, baik itu kebutuhan fisik biomedis, asuh, kebutuhan kasih sayang atau emosi atau kasih, maupun kebutuhan akan stimulasi atau asa. Nah, itulah tadi jawaban yang dapat saya berikan dari pertanyaan Nida. Apakah bisa dijawab? Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Julia. Di sini saya mau bertanya, apa yang akan terjadi bila bayi usia 6-24 bulan yang kurang mendapatkan asupan gizi yang tidak seimbang? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Putri atas pertanyaannya.
apa yang akan terjadi bila bayi usia 6 sampai 24 bulan kurang mendapatkan asupan gizi yang tak seimbang. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, ASI eksklusif ini diberikan pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Pada usia selanjutnya, bayi tetap akan dapat diberikan ASI, akan tetapi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, kecukupan zat gizi bayi ini tak bisa terpenuhi hanya dengan dari ASI. Karena itulah bayi ini perlu mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI ini sendiri adalah makanan maupun minuman yang bervariasi yang diberikan kepada bayi. Kemudian penting diperhatikan kuantitas MPASI yang diberikan harus mencukupi kebutuhan bayi dengan kualitas zat gizi yang baik dan seimbang. Nah, jika bayi usia 6 sampai 24 bulan itu kurang mendapatkan asupan gizi yang tak seimbang, itu akan berakibat yang pertama, kekebalan tubuh bayi itu tidak optimal, maka akan terserang berbagai penyakit. Kemudian berat badan bayi itu tidak optimal dan tidak dapat meningkatkan perkembangan yang kognitif pada bayi. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi itu dapat begitu jawaban yang dapat saya paparkan. Apakah ada pertanyaan lain atau yang kurang dimengerti? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosmita. Di sini saya ingin bertanya, mengapa ASI berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan dari kita. Pertanyaannya, mengapa ASI ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi? Nah, banyak sekali ahli yang telah sepakat tidak ada satupun asupan yang lebih baik untuk bayi selain ASI. Nah, alasan jelasnya itu adalah ASI ini mengandung banyak nutrisi yang penting yang dibutuhkan bayi dalam tubuh kembangnya, mulai dari vitamin, protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai mineral yang penting lainnya. Hal yang perlu kita garis bawahi, bukan hanya bayi itu yang merasakan manfaat ASI, sebab ibu yang memberikan ASI, khususnya ASI eksklusif, juga dapat mendapatkan manfaatnya. Lantas, apa saja sih manfaat ASI eksklusif bagi bayi? Yang pertama itu bisa mencegah terserang penyakit. Nah, ASI eksklusif bayi itu diberikan ibu ternyata mempunyai peran penting, yakni meningkatkan ketahanan tubuh. Karenanya bisa mencegah bayi terserang berbagai penyakit yang bisa mengancam kesehatan bayi. ASI ini mengandung zat antibiotik membentuk kekebalan tubuh. Kemudian dia juga bisa membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan perkembangan kognitif. Berat badan bayi ideal dan memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh bayi. Jadi itulah alasan mengapa ASI ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, itulah jawaban yang dapat saya berikan. Apakah bisa dipahami? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Piska Novia Risturiana. Saya ingin bertanya, mengapa gizi seimbang menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan? Terima
kasih Ibu Tika atas pertanyaannya. Mengapa gizi seimbang itu menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Dengan gizi yang seimbang, maka diharapkan anak itu memiliki tubuh yang sehat, tidak mudah terserang penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi asupan gizi yang seimbang bagi anak, maka diperlukan peran aktif orang tua, khususnya adalah seorang ibu. Misalkan dengan memberikan anaknya makanan yang beragam, yang memiliki protein yang tinggi serta sayur mayur. Makanan dengan kandungan protein yang baik bisa didapatkan dari ikan, daging, telur, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Selain itu, orang tua juga perlu memperhatikan konsumsi gula harian pada anak-anak mereka. Diperhatikan konsumsi gula pada harian guna menjaga kesehatan anak sehingga masa yang akan datang. Kemudian kualitas dan kelengkapan zat gizi itu dipengaruhi oleh keberagaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis makanan yang dikonsumsi, maka akan semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi karena tubuh akan memperoleh berbagai zat yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, dengan demikian, mengkonsumsi aneka ragam pangan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan gizi yang seimbang. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Apakah bisa diterima dan dipahami? Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya tentang hubungan gizi pada bayi, lebih dan terkurangnya mohon maaf. Kemudian saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah bersedia hadir pada penyuluhan pada siang hari ini dan sudah memberikan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bisa dapat dipahami dan dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, akhir kata saya tutup dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.